Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Arief, saya lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terputus. Kalau memang sudah ada proses hukum yang kemudian berlaku dan juga berjalan gitu ya, ada korban yang kemudian ini berkomunikasi mungkin juga dengan pelaku meminta korban untuk dimaafkan dan juga mengembalikan sejumlah barang, kalau kita sebut penjarahan kemarin, barang curian begitu ya, barang hasil jarahannya. Ini seperti apa status hukum ya Pak Arief? Ya, jadi ada 3 hal ya. Yang pertama itu kita lihat sebagai contoh di rumah Pak Saroni di Jakarta Utara. Kan sepanjang itu barang-barang sudah dikembalikan, diterima oleh Polres Jakarta Utara, kan disebutkan tidak akan dituntut. Ya. Nah, tapi perbuatan pidana sudah terjadi, begitu kata ahli hukum. Nah, yang klaster-klaster ini mungkin bisa ditangguhkan yang tahap awal dan selanjutnya di RG. Kita kalau lihat yang pertama itu adalah mereka yang ikut-ikutan. Tapi yang kedua, jangan salah, kita melihat kenapa perbuatan itu bisa terjadi. Nah, saya banyak berkomunikasi dengan penyidik, mereka ini sekarang cukup banyak perkara yang harus ditangani. Dan mereka masih membutuhkan informasi yang akurat. Who is the man behind the scene? Ya kan? Siapa yang di belakang semua ini? Nah, mereka butuh waktu. Itulah kenapa yang saya katakan tadi, penyidik itu berpacu dengan waktu. 20 hari masa penahanan penyidik dan 40 hari perpanjangan. Nah, kemudian yang ketiga, sebetulnya mereka bisa ditawarkan kalau mereka bisa punya pengetahuan lebih untuk menjadi GC, Justice Collaborator. Untuk mengungkap ini semua. Betul, tadi kan ditanya Mbak Tiara, siapa dalangnya kan? Nah, GC itu syaratnya adalah dia bukan aktor utama, bukan pelaku utama, kemudian disetujui oleh penyidik, pertimbangan penyidik, ya kan? Terus yang ketiga, yang paling penting ya dia juga harus mengakui bahwa dia melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi itu kira-kira 3 yang bisa kami tambahkan. Oke, tanggapan Anda Mas Heri berkaitan dengan perjanjian damai ya yang kemudian ini mungkin saja terjadi, sementara kasus hukum ini juga sudah berlangsung antara pelaku dan juga korban, ini seperti apa? Yang pasti tidak bisa dihapus adalah perbuatan pidananya, itu yang pasti Mbak. Ya. Sedangkan berarti sudah tidak hanya bicara mens rea, bicara dolus malus lagi, tapi sudah ada actus reusnya. Maka kemudian muncullah penegakan hukum di sana. Nah, ketika kemudian ini dipilah-pilih dengan situasi yang memang kemarin tidak ada yang expect ya, memperkirakan bakal itu terjadi, pendekatan hukumnya tetap berjalan, tapi sisi humanismenya juga tidak boleh ditinggalkan menurut saya. Maka ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman kepolisian dan juga oleh pihak pelapor awalnya mungkin ya, sebagai korban dalam hal ini Mas Eko dan Mas Uya Kuya. Dalam konteks tadi polisi menerima segala hal ya, yang ada fakta data di lapangan tadi, kemudian tinggal bagaimana nanti menyajikannya. Berarti kan harus dipilah-pilih tadi ya, level dari kejahatannya apa, kemudian kalaupun dia akan diajukan ke muka sidang pengadilan ataupun di proses hukum lebih lanjut, pasal apa yang dikenakan. Kemarin pasal apa yang dikenakan berkaitan dengan ancaman sanksi pidananya. Nah, semakin besar, kalau biasa bahasan kami mungkin di teman-teman pidana itu kan ancaman minimum 5 tahun, bahkan 5 tahun ke atas sudah berat itu Mbak, begitu ya. Jadi kalau dia masih dikenakan ancaman pidana yang less than dari 5 tahun, 5 years tadi, itu sesuatu yang sangat mungkin masih didukung oleh mekanisme restoratif justice tadi. Nah, tadi benar bahwa alangkah baiknya kalaupun bisa penangguhan penahanannya dulu, tapi kan syaratnya kenapa orang itu ditahan pasal 21 KUHP itu kan ada syarat subjektif dan objektif gitu ya. Tadi sudah kita sebutkan untuk objektifnya adalah masa ancaman pidananya yang minimum 5 tahun tadi. Tapi kalau subjektif, nah ini kan melekat pada penyidik. Apakah akan dikualifikasi orang ini akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri atau mengulangi tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang baru. Nah, perspektif ini kan sangat subjektif tadi. Nah, ini yang harus kita pahami. Tetap bisa dilakukan proses penahanan dan mungkin saja penangguhan penahanan yang diajukan, sekali lagi karena ini bentuknya permohonan, rekomendasi, bisa saja diterima atau ditolak tadi di ujungnya. Yang pasti kita berharap bahwa yang sebenarnya adalah ke depan teman-teman kepolisian harus siap dengan kondisi semacam ini ya, yang mungkin kalau tidak diantisipasi bisa terjadi sekarang atau lebih buruk lagi. Mas Heri? Ya, yang tadi ketika kerumunan massa sudah mulai ada begitu ya, dan sudah mulai tidak kondusif. Misalnya kan ada jam batas untuk menyampaikan aspirasi dan itu sudah dilewati. Itu sepertinya sudah warning awal, early warning systemnya harus jalan. Ya harus segera disiagakan
Nah, saya nggak mengatakan ini kecolongan karena ada pakar kepolisian semua di sini kan, gitu kan. Tapi dalam konteks tadi harus dipahami mungkin hal ini yang perlu diperhatikan agar tidak perlu ada proses selanjutnya penangkapan, penjarahan dan lain sebagainya kan akses dari mungkin saya nggak mengatakan pembiaran lah, tapi ada kesalahan dalam komunikasi di lapangan sehingga akhirnya dampak yang timbul itu seperti yang hari ini kita hadapi. Tapi kita tidak sedang menyalahkan siapapun. Kita sedang mengambil ibrohnya lah. Pelajaran apa sih yang dari konteks kemarin yang harus diperbaiki dari segi pengamanan. Kemudian ke depan kalau mengalami hal semacam ini, polisi setidak-tidaknya sudah tahu dengan parameter tadi, ini adalah bicara tentang justice gitu, keadilan gitu. Harus dipersiapkan oleh pihak kepolisian karena beda era juga ya Pak Arief ya, karena sekarang ini sudah masif sosial media begitu ya, bisa menjadi salah satu ancaman. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai restoratif justice dan juga segala upaya untuk damai ini sendiri, bagaimana sih harusnya seorang polisi begitu ya, anggota kepolisian ini menyikapi antara pelaku kecil dalam tanda kutip begitu ya, dan juga pelaku utamanya, dan bagaimana menghindari agar polisi ini juga salah tangkap, karena kemarin kan banyak sekali yang terlibat dengan berbagai macam peran juga, Pak Susno. Oke, saya yang pertama dulu tentang pelaku ya. Pelaku itu sudah dirumuskan dengan jelas ya di dalam KUHP. Walaupun sama-sama pencurian, ada banyak hal yang menentukan mana pelaku yang berat, mana pelaku yang sedang, dan mana pelaku yang ringan. Itu rumusan KUHP-nya udah jelas. Kemudian tentang apa namanya yang kedua tadi tentang apa pelaku utama ya, otaknya ya, lupa salah. Bagaimana untuk mencari siapa daripada otak ini yang melalui penyidikan, melalui informasi-informasi yang dikumpulkan, melalui fakta yang di lapangan dan sebagainya, sehingga itu harus diungkap ya siapa dalangnya daripada kerusuhan ini. Sampai kalau tidak bisa diungkap dalangnya, sampai ada tuntutan dari publik ya yang sudah direspon oleh presiden gitu, untuk membentuk tim pencari fakta gitu terhadap peristiwa kerusuhan itu. Dan bahkan Pak Presiden pun sampai mengatakan ada berapa itu reformasi Polri ini. Jadi dampak daripada kerusuhan itu cukup besar gitu bagi bangsa ini, terutama bagi polisi. Kalau polisi nggak bisa cari dalangnya, harus kan dibentuk tim pencari fakta gitu. Nah, mudah-mudahan tidak sampai ke tim pencari fakta, Polri sudah bisa mengungkap siapa dalang daripada pelaku ini. Karena kalau unjuk rasa itu tidak ada persoalan, karena unjuk rasa itu hak demokratis ya yang dilindungi bukan hanya oleh undang-undang, oleh konstitusi negara kita. Itu hak yang harus dilindungi. Siapa yang menyampaikan hak itu harus dilindungi, pengertian diamankan itu dilindungi supaya pendapatnya bisa disampaikan gitu, tidak diganggu. Nah sekarang ada yang ganggu, nah yang ganggu ini bukan pengunjuk rasa, ada yang ganggu ini bisa yang nunggangi, bisa kelompok kriminal, bisa kelompok yang punya tujuan-tujuan tertentu, bisa tujuan politik, bisa tujuan keamanan untuk menggoncang keamanan. Nah ini dampaknya bagi negara dan bangsa besar sekali karena terjadinya tidak hanya di Jakarta, dan ini PR besar bagi lembaga Polri untuk mengungkap itu. Walaupun saya yakin melalui intelijen Polri, melalui reserse Polri itu bisa diungkap gitu, dan jangan-jangan mereka sudah tahu gitu, sudah tahu atau sudah disampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Ya mudah-mudahan itu terungkap gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Susno dan juga Pak Arief serta Mas Heri, karena kita harapkan sekalipun ada upaya damai begitu ya, ini tidak lantas melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum kita yang saat ini sedang berlanjut begitu ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu.